Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih bersama channelnya Dida Gemas. Hari ini atau siang ini kita kedatangan Honda Grand atau Honda Astrea Grand. Honda ini termasuk Honda lama, cuman ini masih berkibar di kelasnya ya. Ini Honda Grand ini untuk sekarang ini masih digandrungi para pemuda dan juga untuk para kaum hawa ya, bisa dibilang bapak-bapak masih hobi. Jadi motor ini nggak akan punah dari masa ke masa. Oke, kita lanjut ke bagian permasalahan. Honda Grand ini permasalahannya, beliau datang ke sini kondisinya normal hidup, cuman masalahnya intinya gini. Kata bapaknya ini motor ini terasa berat, tenaganya berat. Nah, nah ini kita kan bagian knalpot nih. Kita sudah bersihin, kita sudah bakar, sudah kita bawa ke tukang las. Tapi inti permasalahannya begini. Permasalahannya bapak yang punya motor ini datang ke sini konsultasi sama kita bahwa motor ini tenaganya berat banget. Nah, bapak yang punya motor ini menyarankan untuk kita ngecek bagian kampas kopling. Oke, kita turuti sama bapaknya. Kita paling tidak jangan mengganti dulu, tapi kita mengecek apakah yang bermasalah itu murni dari bagian kopling, mungkin kampas kopling atau kampas ganda atau yang lain. Pokoknya di ruangan kopling. Nah, bener kata bapaknya, kita cek. Nah, setelah kita cek, setelah kita analisa, ternyata memang bener kampas koplingnya aus, nanti kita ganti. Nah, ini ada bekas kampas ganda atau mangkok ganda, ini sudah pernah dilas, jadi paling tidak ini pernah diganti. Nah, setelah atau paling tidak pernah diganti. Nah, dengan kata lain, kalau pernah diganti, ini tenaganya pasti paling tidak berubah. Nah, bapaknya ini bilang dari dulu motor ini nggak pernah, katakanlah sudah diservis, sudah dibongkar seperti ini, tapi tenaganya nggak pernah katakanlah berubah 100% langsung menjadi tenaganya ringan ataupun berubah gitu. Nah, jadi tanda kutip habis diganti kampas ganda, habis di mangkoknya diganti, dilas segala macam, ini kampas gandanya ada bekas las-lasan, paling tidak ada perubahan. Mungkin 50% ke sana itu tenaganya akan berubah. Harapan standar seorang pasien itu pasti harapannya seperti itu, termasuk bapak yang punya motor. Nah, ini setelah ganti kampas ganda sama mangkoknya pasti harapannya akan ringan. Nah, tapi ini berhubung terbalik, dalam arti kenyataannya habis ganti kampas ganda sama mangkok ganda ini nggak ada perubahan, jadi tenaganya tetap dalam koridor lemah. Nah, akhirnya dengan kondisi seperti itu bapak datang ke sini, beliau yang punya motor datang ke sini menceritakan kronologi seperti ini. Nah, kita analisa, kita cek. Nah, ini kampas koplingnya kita ganti baru. Kalau di tempat kita kampas kopling ini memang aus, jadi kita ganti. Nah, kalau memang kampas gandanya sudah ini ya, ada bekas las-lasan, kita nanti akan ganti. Nah, sambil kita jelaskan sama bapaknya, sambil kita mengotak-ngatik analisa kenapa dulu sebelum datang ke sini itu ganti kampas ganda kok nggak ada perubahan ya, gitu lah ya, gitu kan. Kok nggak ada perubahan, paling tidak kan 50% ada perubahan ringan dari yang sebelum diganti menuju ke tenaga ringan. Nah, tapi kata bapak nggak ada perubahan setelah ganti kampas ganda sama mangkok. Nah, kita curiga di tempat lain itu ada yang bermasalah, mungkin pengapian atau mungkin di karburator yang bermasalah, mungkin berebut segala macam. Nah, ataupun faktor lain. Nah, di situ kita curiga, tapi kita belum memvonis di situ dulu ya, maksudnya kita memvonis suatu penyakit ini kita analisa dulu. Intinya habis ganti kampas ganda nggak ada perubahan. Nah, kita analisa dulu, analisa. Kita selesaikan permasalahan dulu di bagian kopling ini ya. Intinya kita setelah kita cek ganti kampas kopling, nah gini kampas koplingnya sudah aus, kita ganti yang baru. Karena kita punya firasat yang lain itu pasti ada selain di bagian kopling. Tapi ini sekali lagi kita selesaikan dulu. Ini ganti kampas kopling. Habis itu kita nanti pir koplingnya kita ganti pakai merek lain. Dalam arti kita cari yang racing tadi harganya agak lumayan mahal ya. Jadi kita pakai merek lain. Kita pakai merek Smash, jadi agak biar loncatnya enak gitu. Nah,
paling tidak berubah dari standar. Oke, jadi kita mengambil keputusan untuk ganti kampas kopling sama per kopling, per kampas kopling itu ada 4 biji. Kita pakai Honda Smash, kita pakai Suzuki Smash. Nah, kampas kopling per kampas kopling sama kampas ganda. Nah, kampas ganda ini sebenarnya kita nggak mau ganti ya, cuman setelah kita lihat kok banyak las-las seperti ini ya dari belakang tadi, banyak las, katanya bapaknya baru. Memang setelah kita cek kampas gandanya baru, memang bener baru. Cuman ini yang bermasalah di ini ya, apa namanya, di dudukan kampas ganda yang ada las tadi dari belakang. Itu yang bermasalahnya di situ. Jadi banyak las, jadi dia posisinya kurang kurang berdiri kokoh untuk dudukan kampas kopling. Cuman kita sudah sudah kita konsultasi sama tukang atau tokonya spare part tadi, kalau kampas gandanya tok ecer itu ada 3, itu ada yang jual. Tapi yang bermasalah di sini ini rumahnya kampas ganda, dan itu bukan mangkok ya, tapi dudukan lempengan kampas gandanya ini yang bermasalah. Nah, kita hubungi sama tokonya itu, kalau beli itunya tok nggak ada. Nah, mau nggak mau kita harus beli satu set sama kampas gandanya, jadi tinggal tinggal pasang plug gitu. Biasanya yang bermasalah kan kampas gandanya habis, nanti kita ganti kampasnya tok ada, nanti perumahannya tetap pakai yang asli, yang bawaan dari motor. Nah, berhubung ini yang bermasalah perumahnya kampas ganda, kita mau nggak mau kita harus ganti satu set. Nah, sudah kita jelaskan sama bapaknya bisa memahami, dan akhirnya oke, ganti. Nah, selain selain ini sudah permasalahan kampas kopling sudah selesai ya. Jadi kampas kopling, per kampas kopling sama kampas ganda. Sebenarnya sekali lagi kampas ganda ini sebenarnya kalau nggak rusak dudukannya, kita nggak perlu ganti. Nah, di sini permasalahan kampas kopling sudah bagian kopling sudah selesai ya. Jadi sudah kita ganti ini. Nah, kembali lagi, kita tadi sudah katakanlah kita curiga di tempat lain pasti ada yang bermasalah. Kata bapak, setelah ganti kampas ganda yang dulu itu nggak ada perubahan sama sekali. Padahal logika itu kalau ganti kampas ganda sama mangkok itu pasti setidaknya 50% ada perubahan untuk ringan. Nah, setelah kita analisa ternyata di bagian knalpotnya buntu. Nah, sesuai yang kita perlihatkan di awal tadi ya, knalpotnya itu sudah kita bedel. Dalam arti bedel itu bukan merubah suara halus menjadi kasar, honger atau apa segala macam. Cuman tujuan kita membedel knalpot ini untuk membersihkan kerak di dalam sama kotoran-kotoran yang ngendap karena oli mungkin, atau karena karat atau segala macam. Maka kita firasat kita itu di bagian knalpotnya mampet. Nah, karena bapak sesuai dengan keterangan bapak tadi, setelah ganti pokoknya intinya ganti kampas ganda, memperbaiki bagian kopling, nggak ada perubahan. Nah, pasti di situ kalau bagian lain itu kita firasatnya di knalpot dulu, karena saat datang ini kita gas, kita geber, itu suaranya lain, kayak sejenis kayak mempet gitu. Nah, di situ kita curiganya di situ, apakah karburator yang berebut ataupun CDI yang mungkin kelasnya sudah biasa ataupun sudah hampir mau mati, kemungkinan bisa. Cuman kita nggak mau melangkah atau berpikir ke situ dulu, kita cukup ringan lepas knalpotnya dulu. Jadi kita nggak ngambil keputusan yang untuk mengganti ini itu ke CDI atau karburator segala macam. Kita melepas knalpotnya dulu, kita geber di tempat. Nah, saat digeber di tempat, bapaknya datang, digeber di tempat itu langsung plong. Jadi dalam arti tanpa knalpot kita geber 1-2 geberan itu terasa plong, jadi lain sama dengan nggak ada sama dipasang knalpot. Nah, di situ kita curiga apakah knalpot yang bermasalah. Ternyata benar, sebelum kita membongkar kopling, knalpot sudah kita antar ke tukang las, ke tukang bobok knalpot. Jadi kita konsultasi untuk, mas tolong knalpot ini mampet kalau dipakai, jadi sebisa sampean atau secara sampean bagaimana knalpot ini untuk biar plong tenaganya tapi suaranya nggak terlalu honger, dalam arti ngebas terlalu blong. Nah, jadi saya pasrahkan ke sampean, knalpot ini sampean bedel, bersihin dalamnya, sekiranya nggak mampet, larinya enak tapi suaranya nggak begitu katakanlah honger. Nah, jadi tukang las atau knalpotnya sudah paham. Akhirnya kita pasrah ke tukang knalpot, sekitar sejam 2 jam udah selesai kita ambil. Nah, hasilnya seperti tadi, knalpotnya sudah selesai,
Terus habis itu sudah katakanlah kata beliau yang punya yang tukang kenal pot atau tukang las knalpot tadi memang benar, katanya knalpot itu buntu. Jadi banyak kotoran kemungkinan dari faktor oli atau kemungkinan saking lamanya nggak pernah dibersihin. Jadi intinya sudah diselesaikan sama beliau yang tukang knalpot. Jadi firasat kita benar, faktor lain dari kopling selain kopling itu pasti ada masalah, yaitu memang knalpot. Nah itu sudah dibuktikan, sudah dipastikan kenyataannya sama tukang las. Nah jadi knalpot sudah selesai, kita tinggal kopling ini tinggal masangi. Nanti yang pasti kita yakin nanti hasilnya kayak apa. Cuman ini berhubung waktunya sudah ini ya, sudah gelap, jadi permasalahannya intinya seperti itu. Jadi kita nanti nggak bisa selesai langsung video karena posisinya sudah gelap. Intinya permasalahan sekali lagi untuk teman-teman yang sekiranya ini menggunakan cukup force di kampas kopling, jangan. Nah ini karena bagian knalpot ini seperti yang kita alami ini sepele, tapi nggak boleh diabaikan ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang senior ataupun yang sudah bengkel ataupun bukan bengkel, silahkan ini dicermati. Kalau memang masuk akal berarti silahkan untuk digunakan. Mungkin motor yang sampean punya di rumah atau teman-teman bengkel, jangan mengabaikan hal seperti ini, karena hal sepele seperti ini intinya cuman bagian knalpot yang mampet itu harus ganti kampas ganda segala macam, nggak ada perubahan. Nah pasti seharusnya hal sepele seperti ini harus diperhatikan. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya, penyakit motor ini selain di kampas kopling, selain di bagian kopling itu ada faktor lain, yaitu knalpotnya buntu atau mampet. Jadi untuk teman-teman mudah-mudahan ini sebagai referensi yang bisa digunakan untuk tambah-tambah atau paling enggak penilaian seorang bengkel. Kita memvonis suatu penyakit itu harus dari sepele, harus benar-benar dikaji ulang. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan yang sekiranya video ini bermanfaat, tutorial ini bermanfaat, silahkan di like, comment, dan subscribe, tekan lonceng. Mudah-mudahan bisa selalu mengikuti update-update kita terbaru dalam dunia perbengkelan bersama channelnya Dida Gemes. Dan untuk teman-teman yang senior bengkel, silahkan kritik dan saran kita selalu tunggu. Kita akan selalu introspeksi diri. Tujuan kita berbagi pengalaman, walaupun sedikit pengalaman, walaupun sedikit ilmu, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sesama bengkel, mudah-mudahan saling memberi, saling memberi masukan, mudah-mudahan bermanfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Oke, amin. Sekali lagi kita mohon maaf sekiranya ada kurang dan salahnya kita dalam meliput sebuah video. Intinya kita berbagi pengalaman. Mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan kita dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari awal sampai akhir. Terima kasih, matur nuwun, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.